Oke, sebelumnya kita telah selesai membuat CRUD pada user pada menu ini. Nah, sekarang kita akan membahas soal bagian login menu admin. Nah, pertama kita akan coba dulu membuat halaman homepage awal ketika kita buka halaman webnya. Kan CMS klik ini kan masih kosong. Nah, sekarang kita atur sekalian ini ke config, kemudian roots, dia ke home. Artinya kita bikin controller baru yang bernama home di dalam controller. Jadi home-nya ini kan home-nya si admin. Nah, nanti di sini juga ada lagi namanya home. Ini home pada bagian kontrol langsung. Jadi yang home di sini itu lebih diakses oleh public. Kita copy aja dari home-nya admin, copy, kemudian paste pada bagian ini. Nah, kemudian ini untuk sementara kita pakai this load view, kemudian ini kita kosongin dulu aja. Terus ini nanti dia manggil view eh, bertanda seperti ini. Ini welcome-nya saya hapus. Kemudian view yang ini informasi saya hapus juga. Terus ini saya bikin view baru namanya eh, beranda titik php. Kan ini selamat datang. Ini tok. Nah, ini tok. Terus di sini ada namanya tombol buat login. Kemudian apa ini? Klik di sini untuk login. Terus ini mengarah ke halaman login. php-ko, kemudian ini base atau set boleh, URL, kemudian dia ke out, out, slash, out, langsung ke out ya. Nanti out atau enggak plus index. Tapi saya langsung out aja, karena nanti manggilnya index. Ini, kita coba. Nah, ini biar ada enternya, kita kasih BR. Nah, ini. Nah, kemudian kita bikin controller baru yang bernama out ya. Kita bagian sini bikin out. Jadi out ini kaitannya sama untuk login. Out titik php. Nah, seperti ini. Kemudian kita copy aja dari sini, dari home. Kemudian paste. Ini kita ganti out. Kemudian ini kita ganti bener index. Kemudian ini masuk ke login. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan coba bikin halaman login pada bagian ini. View ini, kemudian login titik php. Kita buka ini template-nya, kemudian cari akun setting, ini application, terus login. Nah, ini berarti view page source, ini copy semuanya, kemudian paste dalam sini, terus sambungkan CSS sama JS-nya. Kita bisa buka template admin ini, kita bisa copy aja ini, berarti yang ini Ctrl D ini, terus ini kan JS-nya, kemudian CSS-nya, ini paste, kita refresh. Oke, bener ini. Sekarang ini kita sesuaikan isinya apa saja. Ini apa ini? Saya biar lebih simpel, ini tak hapus saja, nggak pakai logo. Terus ini untuk welcome-nya, welcome to apa ya? CMS.
Terus ini inputnya dia pakai username, ID-nya saya hapus. Ini name-nya adalah username. Foldernya itu enter your username. Ini password. Lupa password saya hapus karena nggak ada fitur lupa password. ID password saya hapus. Name-nya password benar. Ini benar. Terus ini apa ini? Ini untuk lihat ini remember me saya hapus. Ini remember me. Terus ini login. Tipe submit benar. Terus ini untuk akun nggak ada ya, nggak bisa bikin akun. Terus ini iklan upgrade to pro saya hapus. Seperti ini. Oke, untuk username ini benar. Terus absennya ini kita kasih namanya, jadi dia mengarah ke out login ya, tulis URL, kemudian out, ini login. Berarti nanti masuk ke dalam out, counternya login. Copy aja. Ini kemudian login. Tag kosongan ya, karena masih kosong. Nah, pertama kita cek dulu apakah username-nya itu ada atau enggak. Nah, ini sintaknya sama persis ketika pada bagian username ini. Pada bagian simpan ya ini ya. Ini bisa kalian copy aja, ini copy ke sini. Kalian copy, paste ke out. Seperti ini. Jadi logikanya adalah ketika dia itu tidak ada username-nya, berarti kalau dia itu 0, sama dengan 0, dia akan menampilkan notifikasi username tidak ada. Terus pindah ke halaman out. Ini. Oh iya, sebelumnya kalian butuh namanya ini ya. Nah ini. Notifikasinya kamu taruh misalkan di bawahnya tombol login, berarti button sini. Nah ini di sini. Tapi kan nggak bisa. Saya coba aja. Oke, bener ya, nggak ada ya. Tadi apa, admin? Harusnya kalau kayak gini nanti kosong. Ya, karena dia belum ada penjelasan lainnya. Jadi, kalau di bagian ini, out PHP ini kan tadi kan, apa namanya, dia kosong, berarti kan nggak ada username-nya. Sekarang jika tidak, berarti kan ada toh. Nah, kalau ada, sekarang kita cocokkan dulu passwordnya. Nah, biar lebih enak, password sama username kita tampung ke dalam variabel aja, variabel baru. Ini username, ini diambil dari ini. Ini username. Kemudian bawahnya adalah password. Password. Nah, ini berarti boleh diganti username. Username. Terus ini passwordnya dikasih MD5. Oh iya, ini kita ganti row ya. Jadi kalau datanya itu sifatnya itu sedikit atau cuma satu data yang ditampilkan, ingat lagi bintang from username yang mana username itu cuma satu, nggak boleh sama. Berarti akan menghasilkan nilai yang bernilai satu. Berarti kita pakai row. Tapi kalau nilai itu banyak banget, like bintang from semuanya, nah kita pakainya result array karena banyak. Nah sekarang di sini kita kasih else if. Jadi kita cocokkan dulu passwordnya. Jadi as password ini yang diinputkan ketika dia login. Apakah dia sama dengan as check kemudian ini password. Jadi ini yang ada di dalam database. Jika dia sama, maka nanti apa? Dia akan pindah ke halaman
ini ya, ke halaman admin, kemudian home. Tapi kalau dia beda, artinya dia salah password. Berarti ini copy password salah. Sekarang kita coba dengan salah password. Admin, oke bener ya. Sekarang kalau bener, oke berhasil. Nah, tapi ini belum sempurna. Jadi nanti ketika dia berhasil login atau ada username-nya, kemudian passwordnya sama, nanti dia akan membuat variabel session. Jadi kita bikin namanya ini data sama dengan array. Nah, pertama itu adalah variabel datanya itu yang ditampung sesuai dengan yang login. Di sini ada ID user, username, nama, level yang ditampung ke dalam variabel session. ID user ini diisi sesuai dengan database. Jadi is check ini berarti ID user. Jadi kalau dia itu kalau ini pakainya itu row, berarti nanti apa? Di sini pakainya arah panah kayak ini. Tapi kalau di sini pakainya result array kayak gini, array, nanti pakainya yang seperti ini. Nah, kayak gini. Ini ID user. Tapi kita pakainya yang row ya, karena kenapa row? Karena datanya cek di sini dia hanya satu tok yang ditampilkan. Kalau banyak baru pakai namanya array. Ini ID user, kemudian ada nama, ada username, ada level. Kemudian data array ini di set ke sessionnya. This session set session maaf user data ya, user data, kemudian diisi sesuai dengan variabel s data ini. Nah, seperti ini. Jadi nanti ID user, nama, username bisa dipanggil di bagian sini. Misalkan ini kita masuk ke dalam bagian ini ya. Pada bagian dashboard ini, selamat datang di halaman dashboard. Terus ini dikasih tadi PHP echo yang login berarti as this session, kemudian user data, terus tadi namanya adalah nama. Sekarang kita coba ini berarti tadi. Oh iya, sebelumnya kita cek dulu ya. Jadi kalau ini berhasil, ini pada bagian ini, maaf, out ini berhasil login, nanti kita bikin cek dulu. Jadi ini kan tadi kan belum login ya, belum bikin session ya. Kita ketikkan manual admin, kemudian home. Nah ini berhasil. Nah ini kita bikin cara dulu biar dia kalau masuk ke sini nggak boleh login. Caranya kita masuk ke dalam user PHP ini, kemudian di public function construct ini kalian tambahkan seperti ini. If jika this session user data nya itu kan gini ya, user itu hanya boleh dibuka oleh yang levelnya itu admin. Artinya jika levelnya itu tidak sama dengan admin, seperti ini, admin, maka dia akan pindah ke halaman login. Halaman login berarti ke out, control out.
ke out, terus ke indeksnya, berarti ke view login. Nah, seperti ini. Sekarang kita coba. Oke, nggak bisa ya, nggak bisa buka ya. Ini kita tekan lagi, admin, kemudian user. Ya. Terus ini juga kita copy juga pada bagian home. Nah, home ini kan admin bisa, kemudian untuk kontributor juga bisa. Berarti kita bisa gini aja. Jadi jika sessionnya itu 0, 0, 0, kayak gini, dia itu kosong, 0 kan berarti kan belum login. Artinya apa? Dia disuruh pindah ke halaman admin. Jadi kalau yang home ini, karena dia boleh admin sama kontributor, artinya bisa pakai kayak gini. Tapi kalau controllernya itu atau halamannya itu terkhusus untuk user yang berlevel apa, bisa dibuat seperti ini. Artinya selain admin, dia nggak bisa masuk ke dalam sini dan tidak bisa menjalankan perintah ini. Oke, sekarang kita coba login admin, admin. Itu berhasil. Ini app-IPA. Terus ini kita kasih namanya ini admin ini sesuai dengan loginnya ya. Kita masuk ke dalam template admin pada bagian sini. Masuk pada bagian penamaan tadi, nama. Nah, ini kita ganti PHPco list session data, dan ini tadi nama ya, nama, kemudian bawahnya itu tadi itu adalah level. Ini level. Kita coba. Oke, berhasil. Kemudian logoutnya, logout dia akan pindah ke halaman ini PHP Expo base URL ke out, kemudian logout. Nah, logoutnya masuk ke out, terus kita bikin public function logout, terus ini codingannya. Nah, nanti kalau dia logout, dia akan pindah ke halaman awal websitenya, berarti ke home ini, ke home, bukan login lagi ya, ke home langsung aja. Kita coba logout. Oke, jadi dia akan tampil halaman utamanya, website utamanya. Login lagi, ini yang user, yang kontributor. Nah, kalau saya buka user, nggak bisa ya, disuruh login ya. Nah, ini bisa kita akalin, biar ini nggak tampil user, kita bisa menyembunyikan ini. Dengan cara seperti ini, kita masuk ke tempat admin, pada bagian navigasi. Nah, ini user, kita tambahkan seperti ini. PHP if jika list session user datanya itu adalah level sama dengan itu admin, ya tolong buka, terus tutupnya di bawah sini. Jadi kalau dia itu admin, nanti dia akan menampilkan ini. Kalau enggak ya nggak tampil. Kita refresh, kosong ya. Nah, ini berlaku untuk kategori. Jadi nanti untuk apa namanya kontributor, dia hanya cuma bisa menambah carousel sama konten. Carousel sama konten. Berarti yang konfigurasi ini nggak perlu ya. Jadi kita ke yang ini. Atau ini tak refresh, ini atau ini diatur langsung ini boleh. Nah, ini. Jadi dua menu ini hanya tampil untuk admin. Dan kalau pengen yang lain silakan. Intinya ini sesuai dengan yang kamu buat.
kategori, oke, terus ini selesai untuk bagian login sama pembagian hak akses.